belum pernah dibuka. Mhm. Sejak 23 Maret, kami ditutup tanpa ada relaksasi, tanpa ada apapun itu tidak pernah ada. Oke. Misalnya, kami masih waktu itu masih harus membayar listrik, abodemen listrik, harus membayar pajak reklame, harus bla 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 dan itu semua tidak ada relaksasi, seperti Mhm. itu. Nah, kalau misalnya sudah ditutup sejak Maret sampai dengan Oktober sampai saat ini, lalu bagaimana kondisi untuk bisnis hiburan di DKI Jakarta? Bagaimana? Apakah sudah ada yang mulai gulung tikar? Berapa persen sebenarnya, Bu? Kalau gulung tikar secara saya datang ke tempat-tempat untuk, wawancara itu belum, tapi secara personal semua teriak kita sudah gulung tikar. Itu gulung tikar, banyak terjadi di bulan Juni ya. Di bulan Juni itu itu bulan Juni aja untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil sejak bulan April juga sudah tidak mampu membayar, karyawan. Dan bulan Juni itu, yang masih bisa bernapas adalah, perusahaan-perusahaan besar. Namun kalau sekarang semua sudah secara personal bilang kalau kita sudah bangkrut, seperti itu. Toh kalaupun dibuka juga kita belum tentu, bisa buka operasional karena tidak ada modal. Mhm. Seperti itu, Mas. Kalau ya, kalau untuk karyawan Bu di sektor hiburan ini, berapa sih Bu yang harus dirumahkan karena penerapan ya peraturan di DKI Jakarta ini, Bu? Ya kalau secara data dari Dinas Pariwisata, untuk karyawan saja dari hiburan malam itu ada 19.000. Itu belum lagi profesi yang terdampak. Kalau saya kemarin sempat membaca data dari, contekan dari, Kadin ya waktu itu ada 80.000 profesi yang terdampak, langsung, tidak bekerja tapi terdampak langsung dari penutupan hiburan malam, seperti itu. Mhm. Dan, Nah, belum lagi kita hitung dari ah, gimana? oke, tadi boleh dilanjutkan, Bu? Ya, itu baru karyawan 19.000 di luar profesi lain yang terdampak ya kan. Nah itu belum lagi di luar dari ya anggota keluarga yang kalau dia punya keluarga 3 orang kita harus kali 3. Itu berarti Mhm. kan ada puluhan ribu, ratusan ribu, orang yang sekarang terdampak dan itu jumlah yang sangat besar. Tapi sampai saat ini yang saya sangat sedih gitu, bukan sedih ya, mungkin udah ke arah marah, mungkin saya udah marah gitu. Eee, Kami marah gitu. Kenapa? Karena tidak pernah ada didelegasikan oleh Pemprov DKI atau oleh Bapak Gubernur yang terhormat untuk, jajaran di bawahnya itu untuk mencoba menstimulasikan, mengevaluasi protokol-protokol di industri hiburan itu seperti apa gitu loh. Karena kan kalau kita lihat mereka ini masih bekerja, mereka masih aktif sebagai PNS, ASN, masih digaji juga. Artinya kan sementara, kemarin PSBB ketat, banyak tempat-tempat yang lagi tutup, ada ribuan, usaha ditutup. Seharusnya mereka kan sedang tidak sibuk. Harusnya dalam keadaan tidak sibuk itu, mereka harusnya bisa, menyentuh pengusaha, merangkul pengusaha untuk sama-sama mengevaluasi, menguatkan protokol seperti apa, atau ya kita mengevaluasi masalahnya seperti apa, sehingga bisa kita kemas, kita mencari solusi yang baik. Sampai saat ini tidak ada, itu tidak ada. Nah inilah yang akhirnya membuat ada juga gerakan dari teman-teman pengusaha di luar dari asosiasi saya, eee, ini akan justru mulai mencari celah hukum gitu. Karena 7 bulan loh, 7 bulan tanpa sentuhan sama sekali.